Jika Anda seorang pria di atas 60 tahun, mohon hentikan apapun yang sedang Anda lakukan dan dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan saya bagikan dapat menjelaskan mengapa ereksi Anda menjadi lebih lemah, kurang dapat diandalkan, atau bahkan hilang sama sekali dalam semalam. Ini bukan tentang penuaan, bukan hanya tentang hormon. Ini tentang kebiasaan tersembunyi yang kemungkinan besar Anda lakukan setiap pagi tanpa menyadarinya, yang perlahan-lahan mematikan kemampuan tubuh Anda untuk berfungsi. Sebagai seorang dokter kesehatan pria, saya terkejut dengan banyaknya lansia yang saya temui. Pria-pria yang kuat dan mampu menderita tanpa perlu bukan karena penyakit, tetapi karena rutinitas harian yang diam-diam merusak fungsi seksual mereka. Dan bagian yang paling mengkhawatirkan, kebiasaan-kebiasaan ini tidak terasa berbahaya. Bahkan banyak di antaranya adalah hal-hal yang diberitahukan kepada kita sebagai sesuatu yang sehat. Saya Dr. Pas, Siti Nurhayati, dan saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu pria seperti Anda, pria berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya, memulihkan energi, aliran darah, kepercayaan diri, dan ereksi mereka tanpa obat, tanpa rasa malu, dan tanpa menyerah. Tetapi untuk melakukan itu, kita harus mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang menghambat Anda, karena alasan sebenarnya tubuh Anda tidak merespons seperti dulu, tidak ada hubungannya dengan usia Anda, dan sepenuhnya berkaitan dengan apa yang terjadi dalam 30 menit pertama hari Anda. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 7 kebiasaan pagi yang diam-diam menyabotase kekuatan ereksi Anda dalam semalam. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Jadi, tetaplah bersama saya karena yang terakhir mungkin akan mengubah segalanya. Sebelum kita membahas 7 kebiasaan yang diam-diam dapat merusak kesehatan ereksi Anda ini, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan tips lain yang dirancang khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik 1 di kolom komentar, jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang benar-benar melayani kebutuhan Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kebiasaan pertama yang diam-diam menyabotase ereksi Anda mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak yang kuat pada aliran darah, energi, dan performa pagi Anda. Dan bagian terburuknya, kebanyakan pria melewatkannya tanpa berpikir 2 kali. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika Anda bangun dan tidak minum air. Kebiasaan nomor 1, melewatkan air di pagi hari. Kesalahan hidrasi yang mencekik aliran darah Anda. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang telah saya ajak bicara, pria-pria baik di usia 60-an dan 70-an yang memberitahu saya bahwa pagi mereka terasa lambat, berkabut, dan lemah di bagian bawah sana. Dan ketika saya bertanya tentang kebiasaan pertama mereka setelah bangun tidur, mereka hampir selalu melewatkan satu hal yang sangat dibutuhkan tubuh mereka, air. Anda lihat, ketika Anda bangun di pagi hari, tubuh Anda sudah dehidrasi. Tubuh telah melewati 6 hingga 8 jam tanpa cairan dan darah Anda mengental. Jantung Anda harus bekerja lebih keras untuk memompa darah itu melalui arteri yang kaku dan pembuluh darah yang paling rapuh dan sensitif, yaitu yang menuju ke penis Anda adalah yang pertama menderita. Apa yang kebanyakan pria tidak sadari adalah bahwa dehidrasi ringan pun mengurangi volume darah dan meningkatkan tekanan darah. Kombinasi itu mencekik sirkulasi di tempat yang paling penting, dan semakin lama Anda menunggu untuk menghidrasi, semakin lama Anda menolak satu hal yang memulai sirkulasi, hormon, dan performa tubuh Anda. Produksi testosteron menurun ketika Anda dehidrasi. Oksida nitrat, molekul yang bertanggung jawab untuk merelakskan pembuluh darah dan menciptakan ereksi, tidak dapat melakukan tugasnya dalam sistem yang kering. Namun, kebanyakan pria meraih kopi, memeriksa berita, atau langsung memulai hari mereka tanpa memberi tubuh kesempatan untuk bersiap. Secara pribadi, saya telah melihat perubahan dramatis pada pasien yang berkomitmen untuk minum 1 gelas penuh air suhu ruangan di pagi hari. Bukan air dingin, bukan setelah sarapan, tetapi di pagi hari. Ini mempersiapkan sistem Anda, memulai hormon Anda, dan membuat darah Anda mengalir kembali. Ini adalah metode alami yang paling sederhana, paling murah, dan paling diabaikan untuk mendukung ereksi yang kuat dan tahan lama.
Jadi, jika Anda bangun dengan perasaan lesu, mulailah dengan meraih air sebelum hal lain. Beri tubuh Anda sinyal bahwa sudah waktunya untuk beraksi, bukan bertahan hidup. Dan berbicara tentang performa, kebiasaan berikutnya mungkin akan lebih mengejutkan Anda, karena ini adalah sesuatu yang hampir setiap pria pikir memberinya energi, tetapi diam-diam bisa mencuri kekuatannya setiap pagi. Mari kita lihat lebih dekat. Kebiasaan nomor 2. Kafein saat perut kosong, pemicu stres diam-diam yang menyusutkan ereksi. Yang satu ini terasa sangat pribadi karena selama bertahun-tahun saya memulai setiap pagi dengan cara yang sama. Sebelum hal lain, saya akan menuangkan secangkir kopi panas dan menyesapnya seolah-olah itu obat. Dan seperti banyak pasien saya yang lebih tua, saya berasumsi itu tidak berbahaya. Itu membuat saya merasa lebih terjaga, lebih waspada. Tetapi yang tidak saya sadari saat itu, dan yang masih tidak diketahui oleh banyak pria di atas 60 tahun, adalah bahwa minum kopi saat perut kosong tidak memberi Anda energi. Itu membuat tubuh Anda stres. Kafein memicu kelenjar adrenal Anda untuk melepaskan kortisol dan adrenalin, hormon lawan atau lari Anda. Dan ketika tidak ada makanan di perut Anda untuk menahan efek itu, bahan kimia tersebut membanjiri sistem Anda. Detak jantung Anda melonjak, pembuluh darah Anda menyempit, sistem saraf Anda menegang. Mungkin terasa seperti dorongan pagi, tetapi di bawah permukaan itu adalah kekacauan. Dan untuk ereksi Anda, respons stres itu adalah bencana. Karena apa yang dibutuhkan tubuh Anda untuk mendukung performa yang kuat dan tahan lama adalah relaksasi, aliran darah, dan keseimbangan hormon, bukan stres dan ketegangan. Saya punya pasien yang memberitahu saya bahwa mereka melakukan segalanya dengan benar, makan dengan baik, berolahraga, bahkan mengonsumsi suplemen, tetapi masih berjuang di kamar tidur. Dan setelah satu percakapan, kami menemukan bahwa mereka memulai setiap hari dengan 2 atau 3 cangkir kopi kental saat perut kosong. Begitu mereka mengubah waktunya, menambahkan sarapan ringan sebelum cangkir pertama, mengurangi menjadi 1 porsi sedang, perbedaan dalam energi, suasana hati, dan keintiman mereka luar biasa. Jadi, jika ritual pagi Anda dimulai dengan kopi sebelum makan, Anda mungkin memberi sinyal pada tubuh Anda untuk mati di saat seharusnya bangun. Coba balik urutannya. Air terlebih dahulu, lalu sarapan kecil, dan baru setelah itu nikmati kopi Anda perlahan. Anda akan merasa lebih tenang, lebih terkendali, dan begitu juga performa Anda. Tapi itu hanya satu bagian dari teka-teki. Ada kebiasaan lain yang lebih mengejutkan yang banyak pria anggap tidak berbahaya, tetapi sebenarnya itu mungkin diam-diam meningkatkan tekanan di tempat yang kebanyakan dari kita tidak pernah pertimbangkan. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 3, menahan kencing bagaimana kandung kemih yang penuh menghalangi performa kamar tidur Anda. Saya tahu yang satu ini mungkin terdengar aneh pada awalnya. Apa hubungannya menahan kencing dengan kesehatan ereksi? Lebih dari yang disadari kebanyakan pria. Faktanya saya sendiri tidak sepenuhnya memahami hubungannya sampai bertahun-tahun yang lalu ketika salah satu pasien saya, seorang pria berusia 67 tahun yang sehat, berbagi sesuatu yang membekas di benak saya. Dia berkata, "Dok, saya selalu menunggu untuk buang air kecil sampai setelah sarapan. Saya pikir itu bisa menunggu." Tetapi yang kami temukan adalah bahwa penundaan kecil yang tampaknya tidak bersalah ini sebenarnya menciptakan ketegangan dan tekanan yang tidak perlu di dalam tubuhnya, tekanan yang diam-diam merusak kemampuannya untuk beraksi. Inilah yang terjadi ketika Anda mengabaikan keinginan tubuh Anda untuk buang air kecil di pagi hari. Kandung kemih Anda mulai meregang dan menekan saraf dan pembuluh darah di sekitarnya, terutama yang mengelilingi prostat dan dasar panggul. Ini memicu respons stres, kadar kortisol dan adrenalin meningkat, tekanan darah melonjak, dan jaringan halus yang bertanggung jawab untuk fungsi seksual menjadi teriritasi dan menyempit. Seiring waktu, kebiasaan ini melatih tubuh Anda untuk tetap tegang daripada rileks ke dalam keadaan yang diperlukan untuk ereksi yang sehat. Ini seperti menyalakan mesin Anda dengan rem terpasang. Pada akhirnya, sesuatu akan aus. Saya telah bekerja dengan banyak pria lanjut usia yang berjuang dengan buang air kecil di malam hari dan aliran pagi yang lemah.
Tetapi hampir tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa hanya dengan menghormati keinginan pagi untuk mengosongkan kandung kemih mereka terlebih dahulu sebelum memeriksa ponsel atau menyeruput kopi dapat mengurangi tekanan, menurunkan stres internal, dan mendukung aliran darah yang lebih sehat ke bagian bawah. Ketika mereka membuat perubahan kecil ini, banyak yang memperhatikan kemudahan yang lebih baik, lebih sedikit gangguan di malam hari, dan bahkan performa yang lebih kuat di kamar tidur. Jadi, jika Anda telah menundanya, berpikir itu bukan masalah besar, pikirkan lagi. Sinyal tubuh Anda tidak pernah acak. Itu adalah undangan untuk mengembalikan keseimbangan dan semakin cepat Anda merespons, semakin baik hasilnya. Sekarang jika menurut Anda itu mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar apa yang mungkin dilakukan oleh duduk terlalu lama di pagi hari terhadap performa Anda tanpa Anda sadari. Mari kita bahas itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 4, duduk terlalu lama setelah bangun aliran ereksi mati di kursi. Saya sudah tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang mengatakan kepada saya bahwa pagi mereka dimulai di kursi yang sama, bantal empuk yang sama, cangkir kopi yang sama, setiap hari. Dan sementara rutinitas membawa kenyamanan, tidak semua rutinitas membawa vitalitas. Seorang pria, seorang pensiunan insinyur berusia 70-an, pernah memberitahu saya, "Dok, saya suka memulai hari dengan santai. Saya duduk sebentar, membaca koran, menyeruput minuman saya. Rasanya damai." Tetapi yang tidak dia sadari dan yang tidak disadari banyak pria adalah bahwa momen-momen tenang saat duduk itu diam-diam membatasi aliran darah yang sangat dibutuhkan untuk menyalakan kejantanannya. Anda lihat ketika Anda tetap duduk untuk waktu yang lama setelah bangun, terutama di kursi empuk atau rendah, Anda memberi tekanan pada area perineum, wilayah antara anus dan pangkal penis. Area ini berisi pembuluh darah dan saraf penting yang mendukung ereksi. Semakin lama Anda duduk, semakin Anda menekannya, dan seiring waktu tekanan itu dapat menyebabkan penurunan kepekaan, sirkulasi yang terbatas, dan penurunan performa yang lambat tanpa tanda-tanda peringatan yang jelas. Saya telah melihat pria mendapatkan kembali vitalitas hanya dengan membuat satu perubahan kecil, berdiri dan bergerak dalam 10 menit setelah bangun. Tidak perlu banyak, beberapa pergangan, jalan-jalan sebentar di sekitar rumah, bahkan 1 atau 2 menit plank terbalik, atau pembuka pinggul yang lembut. Gerakan-gerakan ini meningkatkan aliran darah panggul, melibatkan otot inti, dan membangunkan kembali sistem energi alami tubuh. Ini bukan tentang berolahraga keras, ini tentang memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk menyala, bukan mati. Jadi, jika pagi Anda dimulai di kursi dan berakhir dengan frustrasi, coba ubah skenarionya. Berdiri, bergerak, dan biarkan tubuh Anda melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Dan berbicara tentang gerakan, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara Anda bernapas atau lupa bernapas di pagi hari bisa menjadi alasan diam-diam lain mengapa kekuatan Anda tidak muncul saat Anda membutuhkannya. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 5, terburu-buru tanpa bernapas, defisit oksigen yang tidak pernah Anda sadari. Saya masih ingat seorang pasien berusia akhir 60-an yang datang menemui saya frustrasi dan bingung. Dia sehat menurut sebagian besar standar, aktif, makan dengan baik, mengonsumsi vitaminnya, tapi ada sesuatu yang salah. Dia berkata, "Dok, rasanya seperti tubuh saya bekerja melawan saya di pagi hari. Pikiran saya berpacu, dada saya terasa sesak, dan saya kehilangan percikan pagi yang dulu saya miliki." Saat kami berbicara, saya mengajukan pertanyaan sederhana kepadanya, "Kapan terakhir kali Anda menarik napas dalam-dalam setelah bangun tidur?" Dia berhenti sejenak lalu mengakui, "Saya rasa saya tidak pernah melakukannya. Itulah masalahnya." Kebanyakan pria bangun dan langsung masuk ke mode kerja, memeriksa email, mengkhawatirkan hari itu bergegas melalui rutinitas, dan sementara itu mereka lupa bernapas. Maksud saya bukan napas dangkal dan tidak sadar yang membuat kita tetap hidup. Maksud saya napas penuh dan disengaja yang mengoksigenasi otak Anda, merilekskan sistem saraf Anda, dan mempersiapkan tubuh Anda untuk beraksi.
Ketika Anda tidak memberi diri Anda oksigen di pagi hari, Anda membuat tubuh Anda kelaparan pada tingkat sel dan ereksi Anda yang bergantung pada pembuluh darah yang rileks dan sirkulasi yang stabil adalah salah satu sistem pertama yang menderita. Saya telah melihat secara langsung bagaimana hanya 5 menit pernapasan sadar di pagi hari dapat mengubah seluruh hari seorang pria. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan sepenuhnya, ulangi. Dengan setiap napas, tubuh Anda beralih dari mode lawan atau lari ke istirahat dan perbaiki keadaan di mana testosteron meningkat dan pembuluh darah terbuka. Ini bukan tipu muslihat meditasi, ini adalah saklar biologis dan Anda yang mengendalikannya. Jadi sebelum Anda bergegas menghadapi tuntutan hari itu, berhentilah, bernapaslah, berikan tubuh Anda oksigen dan ketenangan yang dibutuhkannya untuk mengembalikan kekuatan di tempat yang penting. Dan sekarang setelah kita membahas bagaimana napas memengaruhi biologi Anda, izinkan saya menanyakan sesuatu yang lebih dalam. Percakapan seperti apa yang Anda lakukan dengan diri sendiri setiap pagi? Karena jawabannya mungkin lebih merusak dari yang Anda kira. Kebiasaan nomor 6, self-talk negatif. Otak Anda menguping keraguan Anda. Salah satu penyebab kesehatan ereksi yang buruk yang paling diabaikan tidak ada hubungannya dengan tubuh Anda dan sepenuhnya berkaitan dengan pikiran Anda. Saya ingat seorang pria bernama George, 74 tahun, yang duduk di hadapan saya saat pemeriksaan rutin. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Dok, saya pikir hari-hari itu sudah berlalu. Istri saya bilang tidak apa-apa, tapi saya tahu dia merindukan bagian itu dari kami. Saya hanya tidak berpikir saya punya kemampuan itu lagi." Kekalahan diam-diam semacam itu tidak hanya menghancurkan hati saya, itu juga menghancurkan tubuh Anda. Karena inilah yang tidak disadari kebanyakan pria, otak Anda mendengarkan setiap kata yang Anda katakan pada diri sendiri. Ketika Anda bangun dan berpikir, "Saya terlalu tua, itu tidak akan terjadi," atau "Mengapa harus mencoba?" Anda tidak hanya membuat pernyataan, Anda memberi instruksi. Tubuh Anda mendengar kata-kata itu sebagai perintah dan mulai mematikan sistem. Testosteron turun, dopamin memudar, sistem saraf Anda menegang, dan reaksi berantai alami yang dulu diandalkan tubuh Anda untuk mendukung keintiman perlahan-lahan mulai macet. Tetapi yang sebaliknya juga benar. Ketika Anda mengubah pikiran Anda, ketika Anda melihat ke cermin dan berkata, "Tubuh saya masih berfungsi, saya hidup, saya bisa menjadi lebih baik," Anda mengirimkan sinyal, pesan yang membangunkan biologi Anda dan memberitahu hormon, pembuluh darah, dan sistem energi Anda bahwa mereka masih dibutuhkan. Ini bukan harapan palsu, ini kimia. Pikiran dan tubuh berada dalam komunikasi konstan dan jika Anda hanya memberi makan diri Anda sendiri dengan keraguan, jangan kaget jika tubuh Anda merespons dengan keheningan. Saya telah melihat pria mengubah hidup mereka hanya dengan mengubah dialog batin mereka. Jadi, besok pagi, bicaralah seperti seseorang yang percaya pada masa depannya, bukan seseorang yang menyerah pada masa lalu. Dan berbicara tentang kepercayaan, ada satu kebiasaan terakhir yang ingin saya bagikan dengan Anda. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan pria berhenti lakukan seiring bertambahnya usia, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka memberi sinyal pada tubuh mereka untuk mati selamanya. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 7, melewatkan sentuhan atau stimulasi. Gunakan atau Anda akan kehilangannya. Ini mungkin kebiasaan yang paling pribadi dari semuanya, namun ini adalah salah satu yang paling umum di antara pria lanjut usia. Saya telah melakukan percakapan yang tak terhitung jumlahnya dengan pria berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Yang diam-diam mengaku bahwa mereka telah melewati minggu bahkan bulan tanpa bentuk sentuhan fisik apapun, tidak dengan pasangan bahkan tidak dengan diri mereka sendiri. Seorang pria berusia akhir 60-an pernah memberitahu saya hanya berpikir hari-hari itu sudah berlalu. Saya tidak ingin memaksakannya atau merasa kecewa lagi. Tetapi yang tidak dia sadari dan yang tidak disadari banyak pria adalah bahwa tubuh bekerja berdasarkan prinsip. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan kehilangannya. Ereksi bukan hanya tentang gairah. Ini tentang aliran darah, aktivitas saraf, sinyal hormonal, dan yang paling penting latihan.
Tubuh Anda adalah sistem komunikasi dan ketika tidak ada rangsangan, tidak ada sentuhan lembut, tidak ada koneksi, tidak ada pengingat bahwa keintiman masih penting, sistem Anda mulai mati. Pembuluh darah menyusut, ujung saraf menjadi kurang responsif, produksi testosteron melambat dan seiring waktu apa yang dulu datang secara alami mulai terasa mustahil, tapi tidak harus seperti itu. Saya telah bekerja dengan pria yang menemukan kembali vitalitas hanya dengan memperkenalkan kembali stimulasi yang penuh hormat dan santai ke dalam rutinitas mingguan mereka. Tidak terburu-buru, tidak berorientasi pada tujuan, hanya koneksi yang penuh perhatian dengan tubuh mereka sendiri. Mereka mulai merasa lebih percaya diri, lebih selaras dengan keinginan mereka, dan lebih hidup. Ini bukan tentang mengejar performa, ini tentang memberitahu tubuh Anda, hey, kita masih bersama dalam hal ini. Jadi, jika Anda telah menghindari sentuhan karena takut, rasa bersalah, atau kekecewaan, saya ingin mendorong Anda untuk memikirkannya kembali. Tubuh Anda belum menyerah pada Anda, ia hanya menunggu sinyal untuk bangkit kembali. Dan sekarang setelah Anda mengetahui ketujuh kebiasaan tersembunyi ini, mari kita satukan semuanya. Karena memahami masalah hanyalah permulaan, kekuatan sesungguhnya datang dari mengetahui apa yang diharapkan begitu Anda mulai membuat perubahan. Mari kita bicarakan itu di bagian terakhir. Kesimpulan, jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih bukan hanya karena menonton, tetapi karena cukup peduli dengan kesehatan, tubuh, dan masa depan Anda untuk mendengarkan. Apa yang telah kita bicarakan hari ini bukanlah teori. Ini adalah kebiasaan nyata yang saya lihat setiap hari dalam praktik saya. Kebiasaan yang diam-diam mengikis kepercayaan diri seorang pria, kekuatannya, hubungannya dengan dirinya sendiri dan pasangannya. Tetapi kabar baiknya adalah tidak ada dari pola-pola ini yang permanen. Mari kita rekap sejenak. Melewatkan air di pagi hari membuat darah Anda kental dan sirkulasi Anda lamban. Kopi saat perut kosong mengejutkan sistem saraf Anda dan membatasi aliran darah yang sangat Anda butuhkan. Menahan kencing mengirimkan sinyal tekanan yang bekerja melawan kemampuan Anda untuk rileks. Duduk terlalu lama tepat setelah bangun menekan saraf dan pembuluh darah yang Anda andalkan untuk performa. Terburu-buru melewati pagi tanpa bernapas dalam-dalam menjaga tubuh Anda dalam keadaan stres yang menghalangi keintiman. Self-talk negatif mengajarkan tubuh Anda untuk menyerah bahkan sebelum mencoba. Dan menghindari sentuhan memberitahu sistem Anda bahwa bagian kehidupan ini tidak lagi penting. Padahal sebenarnya masih penting. Saya telah bekerja dengan pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an yang membalikkan keadaan bukan dengan obat, bukan dengan operasi, tetapi dengan memperlakukan pagi mereka seperti waktu suci, waktu untuk mengatur nada, melindungi energi mereka dan memberi sinyal pada tubuh mereka bahwa mereka masih kuat, masih mampu, dan masih hidup dalam segala hal yang penting. Jadi inilah tantangan saya untuk Anda, besok pagi pilih satu kebiasaan untuk diubah. Cukup satu, Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan lambat, tetap konsisten dan berikan tubuh Anda alasan untuk percaya pada dirinya sendiri lagi. Karena menua bukan berarti menghilang, itu berarti menjadi lebih bijaksana dan lebih disengaja tentang bagaimana kita hidup. Hari-hari terbaik Anda tidak ada di belakang Anda, mereka menunggu Anda tepat di sisi lain pagi Anda berikutnya.